Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelam ke salah satu cabang filsafat yang paling mendasar, yaitu etika. Kita akan coba bongkar kerangka-kerangka yang dipakai manusia selama ribuan tahun untuk menjawab satu pertanyaan abadi. Apa sih yang membuat sesuatu itu benar, dan apa yang membuatnya salah? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan paling esensial ini ya. Apa sebetulnya kriteria yang membuat sebuah tindakan bisa kita sebut baik? Ini jelas bukan pertanyaan yang punya satu jawaban pasti. Para filsuf besar sepanjang sejarah sudah memberikan banyak sekali perspektif. Dan hari ini, kita akan telusuri beberapa jawaban mereka yang paling berpengaruh. Ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari landasan teori etika, lalu kita bedah dua pendekatan utama yang fokus pada hasil akhir dan yang berbasis pada kewajiban. Setelah itu kita lihat penerapannya di dunia bisnis, dan terakhir kita tutup dengan sedikit refleksi. Baik. Kita masuk ke bagian pertama, landasan teori etika. Di sini, kita akan membedah sistem-sistem filosofis yang bisa dibilang berfungsi sebagai kompas moral kita, yang menyediakan kerangka untuk menganalisis keputusan-keputusan etis yang rumit. Sekarang, mari kita bahas kategori besar yang pertama. Pendekatan ini sering disebut konsekuensialisme. Gampangnya, bagi para penganut paham ini, moralitas sebuah tindakan itu dinilai murni dari hasil atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi, ujungnya yang penting. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini, ada 3 teori utama dalam pendekatan yang fokus pada hasil ini. Kita bisa bayangkan ini seperti lingkaran yang makin lama makin besar. Awalnya fokus pada diri sendiri dengan hedonisme, lalu berkembang ke pengembangan diri di eudemonisme, dan puncaknya mempertimbangkan masyarakat luas lewat utilitarianisme. Mari kita mulai dari yang paling dasar, hedonisme. Ini pendekatan yang paling to the point nih. Secara moral, tindakan yang baik adalah tindakan yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Kedengarannya sederhana kan? Tapi coba kita gali lebih dalam. Ternyata, kesenangan itu sendiri bisa ditafsirkan macam-macam. Di satu sisi, ada Aristippus yang bilang kesenangan itu ya kenikmatan fisik di sini dan saat ini. Tapi di sisi lain, Epicurus punya pandangan yang lebih dalam. Baginya, kesenangan sejati itu adalah ketenangan jiwa, bebas dari rasa sakit dan cemas. Beda kan? Oke, sekarang mari kita perluas sedikit lingkaran kita. Kita bergeser dari sekedar kesenangan ke ide yang lebih kompleks tentang kehidupan yang baik ala Aristoteles. Ini adalah sebuah lompatan penting dalam pemikiran etika. Nah, Aristoteles memperkenalkan kita pada eudemonisme. Di sini, tujuannya bukan lagi kesenangan sesaat, tapi eudaimonia, yang bisa kita artikan sebagai kebahagiaan sejati atau pengembangan potensi diri. Kebahagiaan itu, katanya, dicapai dengan hidup secara rasional dan berbudi luhur ya, menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai manusia. Dan ini dia lingkaran terluas dalam pendekatan berbasis hasil, utilitarianisme. Kalau hedonisme dan eudemonisme masih agak fokus ke individu, utilitarianisme ini memperluas cakupannya ke seluruh masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi apa yang baik buat saya, tapi apa yang baik buat kita semua. Prinsip inilah yang jadi jantungnya utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Jadi, suatu tindakan dianggap benar secara moral kalau tindakan itu menghasilkan manfaat paling besar bagi orang sebanyak-banyaknya. Sejauh ini kita fokus pada konsekuensi ya. Sekarang coba kita putar balik cara berpikir kita 180 derajat. Kita akan masuk ke sebuah kerangka berpikir etis yang sama sekali berbeda. Nah, ini dia pertanyaan yang mengubah permainan. Gimana kalau baik atau buruknya sebuah tindakan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan akibatnya? Gimana kalau beberapa tindakan itu ya memang pada dasarnya benar atau salah, titik, terlepas dari hasilnya? Selamat datang di dunia deontologi. Namanya berasal dari kata Yunani deon, yang artinya kewajiban. Dalam kerangka ini, fokusnya ada pada niat dan kepatuhan terhadap aturan moral. Jadi misalnya, berbohong itu salah bukan karena akibatnya bisa buruk, tapi karena tindakan berbohong itu sendiri secara inheren salah. Kalau kita bicara deontologi, kita harus bicara soal Immanuel Kant. Inti pemikirannya itu ada dalam apa yang disebut imperatif kategoris. Sederhananya begini, sebuah aturan moral itu baru sah kalau bisa berlaku untuk semua orang, di mana saja, kapan saja. Coba tanyakan pada diri sendiri.
Dunia bakal jadi tempat yang lebih baik nggak kalau semua orang melakukan hal yang mau saya lakukan ini? Kalau jawabannya tidak, ya berarti tindakan itu salah secara moral. Oke, kita sudah bahas fondasi filosofisnya yang cukup berat. Sekarang, mari kita coba tarik konsep-konsep abstrak ini ke dunia nyata. Gimana sih kerangka utilitarian dan deontologis ini bisa kita pakai dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis? Ini definisi formalnya. Etika bisnis itu pada dasarnya ya penerapan prinsip-prinsip moral tani ke dalam kebijakan dan perilaku sebuah perusahaan. Jadi, ini bukan cuma soal cari untung, tapi soal bagaimana keuntungan itu didapat. Fondasi bisnis yang etis dan awet itu dibangun di atas beberapa pilar utama, seperti yang Anda lihat di sini. Ini mencakup pengendalian diri dari para pemimpinnya, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, menciptakan iklim persaingan yang sehat, dan tentu saja komitmen pada transparansi untuk menghindari hal-hal seperti kolusi dan korupsi. Semua ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Wah, perjalanan kita sudah cukup jauh ya. Dari filsafat Yunani kuno sampai aplikasi bisnis modern. Sekarang waktunya kita merangkum apa yang sudah kita pelajari dan coba merefleksikannya. Nah, tabel ini ringkasan yang bagus sekali. Kita bisa lihat, utilitarianisme fokusnya pada hasil, deontologi pada kewajiban, dan eudemonisme pada karakter. Masing-masing punya pertanyaan kunci yang berbeda untuk memandu keputusan moral kita. Anggap saja ini seperti toolkit etika yang bisa kita gunakan. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu Anda dihadapkan pada sebuah pilihan moral, sadar atau tidak sadar, kerangka berpikir mana sih yang paling sering Anda pakai? Apakah Anda cenderung seorang utilitarian, seorang deontologis, atau mungkin Anda sedang mengejar eudaimonia? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Harapan saya, kerangka-kerangka yang sudah kita diskusikan ini bisa jadi semacam kacamata baru, sebuah alat analisis yang membantu Anda melihat dilema etis sehari-hari dengan lebih jernih dan membuat keputusan dengan lebih sadar. Sampai jumpa di lain kesempatan.